Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zurriyyati wa libadi ajmain. Syai'ulilana lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya Allah. Sumailah hadir dari jamil auliya dari bilusan khususun hadir di bilusan jati khususun ila hadrati sayyidina Abu Kiai Haji Dinyatir khususun ila hadrati Sayyid Abu Yasir Abu Mansur khususun ila hadrati Mu'allim bin Hazar Kitab Syekh Salim bin Samir Al-Qudrami wa Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Bakr Tafadhal Al-Qudrami. Syai'ulilana lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada fase selanjutnya pada kitab Safinatun Najah, buka halaman 11 paling bawah yang buku kalian dibuka. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. An-niyatu niat. An-niyatu niat salasu darajatin. Itu ada tiga tingkatan. Salasu darajatin. Itu ada tiga tingkatan. An-niyatu niat salasu darajatin. Itu ada tiga tingkatan. Inkanat as-sholatu, apabila adanya sholat. Inkanat as-sholatu, apabila adanya sholat. Fardon itu berupa sholat fardu. Fardon itu berupa sholat fardu. Wajaba maka wajib. Wajaba maka wajib qasdul fi'li. Menyengaja melakukan sholat. Wajaba maka wajib qasdul fi'li. Menyengaja melakukan sholat. Jadi tingkatannya niat itu ada tiga. Yang pertama ingkanat as-sholatu fardon. Yang pertama itu ingkanat as-sholata. Ketika sholatnya itu berupa sholat fardu. Wajaba qasdu fi'li. Menyengaja melakukan sholat. Koma. Wa ta'yinu menentukan sholat. Menentukan jenis sholatnya. Wa ta'yinu menentukan jenis sholatnya. Yang kedua belum, itu masih koma. Wa ta'yinu menentukan jenis sholat. ya itu apa? Koma. Wa fardiyatu dan kefarduannya sholat. Titik. Dan kefarduannya sholat. Wa fardiyatu dan kefarduannya sholat.
Yang nomor 2 wa in kanat nafilatan. Iya. Wa in kanat nafilatan. Ketika adanya sholat berupa sholat sunnah. Ketika adanya sholat berupa sholat sunnah. Nafilatan itu sholat sunnah artinya. Ketika adanya sholat itu berupa sholat sunnah. Sholat itu Berupa sholat sunnah. Muwaqqatan, yang mempunyai waktu. Muwaqqatan yang mempunyai waktu. Karotibatin seperti sholat sunnah rawatib. Karotibatin seperti sholat sunnah rawatib. Auzata sababin atau sholat sunnah yang memiliki sebab. Auzata sababin atau sholat sunnah yang memiliki sebab. Wajib maka wajib. Wajib maka wajib qasdu fi'li. Astagfirullahaladzim. Ya betul ya. Wajib maka wajib qasdu fi'li. Menyengaja melakukan sholat. Wajib maka wajib qasdu fi'li menyengaja melakukan sholat. Wa ta'yinu, koma tadi. Wa ta'yinu menentukan sholat, jenis sholat. Wa ta'yinu menentukan jenis sholat. Titik. Yang nomor 2 wa in kanat nafilatan mutlaqan. Wa in kanat nafilatan. Yang nomor 3 apabila adanya sholat berupa sholat sunnah. Apabila adanya sholat berupa sholat sunnah. Mutlaqatan yang mutlak. Wa in kanat nafilatan apabila adanya sholat berupa sholat sunnah mutlaqatan yang mutlak, sholat sunnah mutlak, wajib maka wajib qasdu fi'li menyengaja melakukan sholat. Fakot saja. Qasdu fi'li menyengaja melakukan sholat fakot saja artinya. Titik. Al-fi'lu usolli. Al-fi'lu yang dinamakan melakukan sholat. Al-fi'lu yang dinamakan melakukan sholat. Usolli yaitu lafaz usolli.
Titik. Wa ta'yinu zuhran wa asron. Yang dinamakan dengan ta'yin. Yang dinamakan dengan menentukan jenis sholat adalah yang dinamakan menentukan jenis sholat. Menentukan. Iya. Yang dinamakan dengan menentukan jenis sholat. Wa ta'yinu yang dinamakan dengan menentukan jenis sholat. Zuhron adalah seperti sholat zuhur. Zuhron adalah seperti sholat zuhur. Wa asron atau sholat asar. Kecepatan. Zuhron yaitu seperti sholat zuhur. Au asron atau asar. Au asron atau asar. Titik. Wal fardiyatu dan yang dinamakan dengan kefarduannya sholat yaitu lafaz fardon. Yang dinamakan wal fardiyatu yang dinamakan dengan kefarduannya sholat fardon yaitu lafaz fardon. Yang dinamakan dengan kefarduannya sholat fardon yaitu lafaz fardon. Titik. Dah, ada yang ketinggalan? Bismillahirrahmanirrahim. Ini bab mau menjelaskan tentang tingkatan-tingkatannya niat di dalam sholat. Jadi ada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu ketika sholatnya itu berupa sholat fardu. Maka apa-apa aja yang harus dituturkan dalam niat itu. Di sini disebutkan bahwasanya wajib qasdu fi'li wa ta'yin wal fardiyah. Yang harus dituturkan itu hukumnya wajib, yaitu menyengaja melakukan sholat, yaitu lafaz usolli. Itu wajib. Wajib diucapkan. Yang kedua wa ta'yinu menentukan jenis sholatnya. Entah itu sholat fardu, asar, fardu zuhur, asar, maghrib, isya, sholat subuh. Terserah. Itu yang namanya ta'yin. Ditentukan jenis sholatnya. Itu hukumnya wajib. Yang ketiga yaitu wa fardiyatun, yaitu lafaz fardun. Itu juga wajib, berarti ada 3. Dalam sholat fardu itu wajib 3 yang harus dituturkan. Jangan sampai ketinggalan. Itu paling minim-minimnya di dalam sholat. Berarti usolli fardhu zuhri lillahi ta'ala. Cukup. Nggak perlu nuturkan rakaataini atau arba'a rakaatin. Nggak perlu. Cukup usolli fardhu zuhri lillahi ta'ala. Cukup seperti itu. Itu ketika niatnya itu berupa sholatnya sholat fardu. Itu nomor 1. Yang kedua wa in kanat nafilatan muaqqatan. Yang kedua apabila sholatnya itu berupa sholat sunnah yang mempunyai waktu, seperti sholat sunnah rawatib. Karena sholat rawatib itu tidak boleh dilakukan terserah kalian. Karena sholat sunnah rawatib itu mempunyai waktu tersendiri-sendiri. Tahu sholat sunnah rawatib itu apa? Jangan. Nggak tahu. Siapa? April tahu April? Nggak tahu rawatib apa? Wildan, sholat sunnah rawatib apa? Apa? Qobliyah, ba'diyah,
ba'diyah. Sholat sunnah yang mengiringi 5 waktu, yaitu qobliyah sama ba'diyah. Nggak boleh dilakukan tengah-tengah hari cangkleng. Tiba-tiba sholat qobliyah. Apa? Nggak boleh. Nah, itu maksudnya waktu sholat yang mempunyai waktu. Nah, kalau yang sholat-sholat yang seperti itu kayak mana cara niatnya? Wajib qasdu fi'li. Yang pertama wajib menuturkan menyengaja melakukan sholat tadi seperti usoli, itu wajib yang pertama. Yang kedua wata'yin, hanya 2. Yang pertama usoli, yang kedua ta'yin, berarti cukup usoli qobliyah zuhur lillahi ta'ala, Allahu akbar. Cukup. Pendek kan? Nah, nggak perlu lengkap-lengkap, nggak apa-apa. Ya kalau bisa cukup lengkap ya lengkap, lebih bagus. Itu kan ukuran paling minim yang harus disebutkan. Ya nggak perlu pas takbiratul ihram itu dihitung Mbak Anu. Siapa namanya? Siapa? Wildan. Dihitung 12 rakaat apa harokatnya nggak perlu. Ya sekiranya begitu aja. Nah, jadi kalau sholat sunnah yang di waktu-waktu atau yang mempunyai waktu itu hanya 2. Yang seperti sholat wajib seperti fardiyah. Kalau wajib kan fardiyah, berarti itu sunnah. Berarti sunatan itu bahasa sunatan itu nggak perlu. Nah, nggak wajib. Yang wajib usoli sama nama sholatnya. Sholat sunnah apa tadi? Qobliyah zuhur kah atau ba'diyah zuhur? Dilakukan nggak apa-apa, kan lebih bagus. Di sini bahasanya kalau wajib itu berarti yang wajib dituturkan. Paling minimnya niat. Karena sesuatu hal itu di dalam Islam itu kan banyak rukhsah atau keringanan. Nah, ini paling ringannya niat itu apa aja sih yang harus diucapkan? Apakah harus full niat yang kita ketahui dari SD dulu, dari TK? Nah, kan begitu. Apakah harus seperti itu? Nah, maka di dalam kitab Safinah ini dijelaskan bahwasanya ada tingkatan di dalam niat sholat. Nah, kalau dituturkan lebih lengkap malah lebih bagus. Nah, terus yang terakhir yang nomor 3 ya wa in kanat nafilan mutlaqan. Kalau yang terakhir ini sholat sunnah yang mutlak, yaitu sholat sunnah yang tidak mempunyai waktu. Sholat sunnah yang sembarang yang dilakukannya nggak mempunyai waktu, harus waktu ini waktu itu gitu. Nah, seperti sholat duha kan nggak harus jam 7 kan enggak. Cuma waktunya dari ini sampai ini gitu. Atau sholat sunnah apa namanya tahajud, witir kan enggak di waktu-waktu. Nah, itu kayak mana cara niatnya? Wajib qasdu fi'li faqat, hanya mengucapkan usolli, saya sholat gitu aja udah. Allahu Akbar, selesai. Niat sholat. Saya soli itu kan artinya saya sholat. Enggak wajib. Ya kalau pengen ganjarannya lebih ya selesaikan ya tinggal begitu. Nah, di bawahnya dijelaskan al-fi'lu itu artinya yang tadi kan di situ ada qasdu fi'li. Yang dinamakan qasdu fi'li adalah lafaz usoli. Wa ta'yin menentukan jenis sholat, yaitu sholatnya itu bentuknya sholat zuhur kah, asar kah, maghrib atau isya. Fardhon yaitu sholat fardhon. Nah, kalau dalam niat kalian itu kan usoli fardhon. Nah, itu namanya fardiyah. Dilihat kitabnya dan bukan wajah saya. Nah, itu tingkatan-tingkatan niat dalam sholat. Nah, sholat ada sholat fardu, sholat sunnah yang mempunyai waktu, dan sholat sunnah yang tidak mempunyai waktu atau mutlak. Itu ada 3 tingkatan. Nah, jadi nggak asal kita niat. Nah, kadang kita kan
Kleter masalah niat. Nah, dari bab wudhu dulu sudah saya sangat sindir, tolong mulai sekarang diperbaiki masalah niat. Karena kalau nggak dicoba dari sekarang dan tidak diulang-ulang, dicoba-coba dan diasah dari sekarang, nanti ketika kita tua itu susah. Nah, maka dari kecil ini kalian mencoba. Dan ada pepatah mengatakan apa namanya, belajar di waktu muda bagaikan mengukir di atas batu. Belajar di masa tua bagaikan mengukir di atas air yang enggak jadi. Kalau mengukirnya di atas batu, ya memang keras, tapi hilangnya lama. Di atas air memang bentuknya itu mudah, tapi seketika itu hilang. Itulah ibaratnya. Makanya mumpung kalian masih muda, masih kuat, masih ada biaya, tenaganya masih kuat, jos kandos, nah, maka gunakanlah umur itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti ada penyesalan di akhir. Kita cukupkan pelajaran pada malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat barokah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.